Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang kalian absen ya. Silakan kalian presensi lewat Google Form. Baik, Ya. Bu. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali yang pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Zalfa. Grafik Ya, persamaan garis lurus. benar. Ibu akan mengecek nih, kalian masih ingat nggak nih dengan materi yang sebelumnya? Nah, ini ada titik P itu, titiknya berapa itu Pandega? Titik berapa? Untuk titik P itu Titik P. ada di 4,3. Nah, sebelum melanjutkan, silahkan kalian kerjakan soal pretest. Ibu kirim soalnya lewat WA, ya. Silakan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Terus kalian kumpulkan lewat Google Classroom. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah, Bu. Ya. Sebentar Ibu cek dulu. Pandega sudah masuk. Hari ini kita akan mempelajari materi kemiringan garis. Tujuannya kita mempelajari itu supaya bisa menentukan kemiringan garis dengan benar. Kedua, menyelesaikan masalah kemiringan garis dengan benar. Yang ketiga, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kemiringan persamaan garis lurus dengan benar. Manfaat dari kita mempelajari kemiringan garis dari persamaan garis lurus. Yang pertama, bisa juga ngukur jarak dan waktu dari suatu kecepatan. Bisa juga dipakai rumus kemiringan garis itu. Bisa juga memperkirakan dari suatu harga barang waktu kurun tertentu, itu bisa pakai rumus itu. Terus yang ketiga, bisa memperkirakan jumlah suatu penduduk dalam suatu wilayah. Kerjakan LKPD. Bentar, Ibu share dulu di grup WA. Kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan diskusi. Kelihatan nggak, Nak? LKPD-nya kelihatan? Kelihatan. Bu. Terlihat, Bu. Sok didiskusikan dengan temennya, dengan teman sekelompok, pakai WA boleh. Identifikasi masalah jika untuk menentukan banyaknya gerakan, perhatikan informasi berikut. Jika gerakan titik ke arah atas atau kanan dari titik asal, maka dianggap positif. Jika gerakan titik ke kiri atau ke bawah dari titik asal, maka dianggap negatif. Hitung tuh, Nak, yang di atas teh. Garis AB itu dari banyaknya gerakan titik A ke B itu berapa, vertikalnya berapa, horizontalnya berapa, isi ya. Iya, Bu. Itu cara ngitungnya tuh dari titik ke titik itu dihitung satu garis ya, Bu? 1, 2 Iya, gitu kan, Bu? dari kotak-kotakan itu kan, itu ada kotak-kotakan tuh. Iya. Tuh, kan ada satu kotak itu nilainya satu satuan gitu. 2 kotak berarti 2. Ya, bagus. Kelompok 1 jalan diskusinya untuk memastikan apa yang kalian temukan itu benar atau tidak. Itu kalian bisa lihat YouTube ya. YouTube yang Ibu share di grup WA.
Kalian tuh sama nggak jawabannya sama kalian? Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang mau presentasi silakan. Boleh, sok mangga Pandega kelompok 3 ya. Yang lainnya tolong diperhatikan. Kelompok 3 Pandega yang mewakili akan mempresentasikan ya. Yang lain tolong sambil dicek punya kelompok kalian masing-masing sama atau tidak. Jika tidak sama bisa dikomentar. Siap, Pandega silakan. Siap. Oke, di sini lembar kerja siswa. Tujuan menentukan gradien atau kemiringan suatu garis. Nama kelompok trapesium. Kelas 8K, anggota Pandega Anastasia. Perhatikan garis-garis lurus berikut ini. Identifikasi masalahnya. Nomor 1, perhatikan garis AB. Garis AB banyaknya gerakan titik A ke titik B secara A vertikalnya sebanyak 6 satuan ke kanan dan B horizontal 3 satuan ke atas. Untuk pengumpulan data, jika gerakan vertikal sama dengan Y dan gerakan horizontal sama dengan X. Nama garisnya untuk X, AB itu garis X-nya 6 dan garis Y-nya 3. Untuk pengolahan data, jika gerakan vertikal sama dengan Y dan gerakan horizontal sama dengan X, dan perbandingan antara gerakan vertikal dengan gerakan horizontal adalah M. Garis AB, X-nya 6, Y-nya 3. Jadi M-nya adalah setengah. Dari tabel tersebut maka akan kita peroleh nilai M yang sama yaitu antara garis AB dengan CD, kemiringan yang sama yaitu antara garis AB dengan CD. Menganalisis masalah garis yang memiliki kemiringan sama ternyata memiliki nilai M yang sama. Maka M adalah nilai dari kemiringan suatu garis. Maka buatlah definisi tentang gradien. Definisinya, ukuran kecondongan atau kemiringan suatu ruas garis yang membandingkan antara komponen Y ordinat dengan komponen X absis. Cara memperoleh gradien yaitu M sama dengan delta Y dibagi delta X. Kesimpulannya adalah jika suatu garis memiliki kemiringan yang sama, maka nilai gradiennya sama. Jika suatu garis memiliki kemiringan yang berbeda, maka nilai gradiennya berbeda. Jika suatu garis memiliki kemiringan ke arah kanan dari titik asal, maka memiliki gradien positif. Jika suatu garis memiliki kemiringan ke arah kiri dari titik asal, maka memiliki gradien negatif. Jadi, gradien adalah kemiringan suatu garis jika nilai M-nya sama, maka garis tersebut sejajar. Jika nilai M-nya berbeda, maka garis tersebut berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Terima kasih Pandega. Tepuk tangan buat kelompok trapesium yang diwakilkan dengan Pandega. Ada yang mau ditanyakan dari LKPD kalian? Yang kelompok lain boleh dikirim di WA Ibu ya. Terima kasih sudah mengirim di WA Ibu LKPD-nya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan tuh ya. Jadi kemiringan garis itu apa? Gradien itu apa? Gradien adalah kemiringan suatu garis. Jika nilai M-nya sama, maka garis tersebut sejajar.
Jika nilai M-nya Jika berbeda, M-nya maka garis tersebut berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Permainannya untuk sekian. Kita tepuk tangan dulu. Semangat. Nah, jadi sudah ya, kita mulai ke pelajaran lagi. Ya, silakan Ya, jadi gradien suatu garis adalah suatu kecondongan atau kemiringan suatu ruas garis yang membandingkan antara komponen Y ordinat dengan komponen X absis, sehingga dapat dirumuskan sebagai, sok ditulis, M sama dengan Y per X, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Jika gradien melalui dua titik, maka diperoleh rumus M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Keterangan sama dengan gradien. Gambar persamaan garis. Nah, ini Y sama dengan 2E. Sudah diperhatikan PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah? Y sama dengan 2X, salah satu titik yang dilalui adalah 1,2. Kemiringannya adalah 2 atau 2 dibagi 1. Artinya 2 satuan ke atas dan 2 ke kanan. Dan dari gambar ini ada Bentar Bu, maaf Bu, ini apa nak? Bu maaf, ini M-nya kok 1? Harusnya 2 ya, Bu. Kan D-nya 2. X. Oh ya, pintar. 2 harusnya. Benar, 100 ya Pak Nega, menemukan kekeliruannya. Benar ya? Ini harusnya M-nya 2, bukan 1. Yang bawah benar tidak nih? Yang nomor 2. Yang nomor 2 benar nggak? Benar Bu. Sekarang Ibu kasih contoh soal. Contoh soalnya silakan kalian tulis. Ibu ngirim soal post test ya. Soal post test ini kalian kerjakan masing-masing. Boleh kirim ke classroom yang sinyalnya mendukung. Bisa juga kirim ke WA ya. Ibu share juga di sini soalnya. Tulis nama sama kelas. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Boleh dikumpulkan yang lain, silahkan. Rizky sudah masuk. Untuk PR di rumah, kalian kerjakan soal di buku paket ya. Ditulis halamannya. Halaman 157 sampai 158. Nomor untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari bentuk persamaan garis dengan kemiringan M dan melalui titik X1 dan Y1. Nah, untuk biar pertemuan berikutnya kalian lebih paham ya, silakan kalian pelajari terlebih dahulu materinya di link berikut YouTube ya, ntar Ibu share di grup WA, dan buku paket kalian baca-baca ya, buku paket halaman 160 sampai 166. Untuk menutup pertemuan kali ini, silakan KM pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.